Oke teman-teman, selamat datang di Bas Banajar YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas latihan berikut ini. Tetapi, sebelum kita masuk ke pembahasan video, saya akan mengajak teman-teman untuk terlebih dahulu mengklik tombol subscribe pada channel ini dan nyalakan loncengnya, lalu klik like pada video ini jika kalian merasa terbantu. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan videonya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan review bab 1 di halaman 41, 42, 43 sampai dengan halaman 44 di buku paket IPA untuk SMP kelas 7 semester 1 kurikulum merdeka. Langsung saja kita baca dari nomor 1, kemudian kita jawab. Nomor 1, ada 6 cabang utama ilmu sains, yaitu astronomi, biologi, fisika, kimia, geologi, dan ekologi. Sebutkan fokus masing-masing cabang ilmu tersebut. Jawabannya sebagai berikut. Yang pertama, fisika, yaitu mempelajari tentang aspek mendasar alam, misalnya materi, energi, gaya, gerak, panas, cahaya, dan berbagai gejala alam fisik lainnya. Kedua, kimia, meliputi penyelidikan tentang penyusunan dan perubahan zat. 3. Biologi, mempelajari tentang sistem kehidupan mulai dari ukuran Rennick sampai dengan lingkungan yang sangat luas. Keempat, astronomi, mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet-planet, dan berbagai benda langit lainnya. Kelima, geologi, mempelajari ilmu tentang bumi dengan berbagai aspeknya, termasuk di dalamnya adalah batuan, bentuk atau struktur, dan hubungan antar batuan serta proses kejadiannya. Yang keenam, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu jawabannya, silakan kalian salin untuk nomor 1. Kita lanjut ke bagian nomor 2. Identifikasilah 5 hal yang akan menimbulkan masalah keselamatan di laboratorium IPA di gambar berikut ini. Berikan alasan kalian mengapa hal tersebut menjadi masalah. Nomor 2, jawabannya sebagai berikut. Yang pertama yaitu orang yang memegang kabel listrik. Alasan karena orang itu bisa tersetrum arus listrik dan terluka. 2. Orang yang berlari di dalam lab. Alasan orang itu bisa jatuh dan pingsan karena kepalanya terbentur. Yang ketiga, orang yang mendekatkan cairan kimia ke api. Alasan bisa saja cairan kimia itu meledak dan mengenai orang itu. Yang keempat, orang yang berada di dekat lilin. Alasan baju orang itu bisa saja terbakar karena terkena api. Yang kelima, orang yang minum dengan cara mengangkat kursi. Alasan bisa saja orang itu terbalik dan dia akan pingsan. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke nomor 3 di halaman 42. Apakah nama alat-alat laboratorium di bawah ini terbuat dari bahan apakah alat tersebut dan apa saja kegunaan alat itu? Tuliskan jawaban kalian dengan lengkap. Di sini ada dari yang A sampai dengan H. Kita akan sebutkan alatnya, bahannya, dan kegunaannya. Langsung saja jawaban nomor 3 sebagai berikut. Yang A namanya gelas kimia, terbuat dari gelas atau plastik untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia. Yang B namanya tabung reaksi, terbuat dari gelas kaca untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia dalam jumlah sedikit. Yang C namanya calon porselen, terbuat dari keramik untuk menguapkan cairan dalam suatu campuran. Yang D namanya gelas ukur, terbuat dari gelas atau plastik untuk mengukur volume cairan. Yang kelima atau yang E yaitu namanya corong, terbuat dari gelas atau plastik untuk menyaring campuran. Yang F namanya labu Erlenmeyer, terbuat dari gelas atau kaca, gunanya untuk mencampur atau memanaskan bahan kimia terutama yang menghasilkan gas. Itu jawabannya. Kemudian yang G namanya termometer, terbuat dari gelas dan air raksa atau alkohol untuk mengukur suhu. Yang H namanya kaki 3, terbuat dari logam untuk menopang alat lain dalam proses pemanasan. Itu jawabannya dari yang A sampai H, silahkan kalian salin jawabannya untuk nomor 3. Kita lanjut ke bagian ke nomor 4. Apakah perbedaan antara besaran pokok dan besaran turunan? Sebutkan masing-masing 2 contoh. Jawabannya sebagai berikut.
Besaran pokok adalah besaran yang satuannya tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok ditentukan secara internasional dan hanya ada 7 besaran pokok. Contohnya yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, suhu satuannya Kelvin, kuat arus satuannya ampere, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Dengan kata lain, besaran turunan terdiri dari beberapa besaran pokok. Jumlah besaran pokok sangat banyak. Contohnya, volume satuannya meter kubik, luas satuannya meter persegi, kecepatan satuannya meter per sekon, percepatan satuannya meter per sekon, kuadrat, gaya satuannya newton, usaha satuannya joule. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Untuk jawaban nomor 4. Kita lanjut lagi ke nomor 5. Tuliskan hasil pengukuran di bawah ini disertai dengan satuannya yang benar. Oke, untuk nomor 5 jawabannya sebagai berikut. Yang A yaitu 40,1 ml, yang B 200,1 ml, yang C 17,4 cm, dan yang D 200 kg. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita lanjut lagi ke nomor 6. Berdasarkan gambar di bawah ini tentukan volume batu. Ini gambarnya. Jawabannya sebagai berikut. Cara menghitung volume batu sama dengan volume akhir dikurang volume awal. Volume akhirnya 40, volume awalnya 20, 40 dikurang 20 sama dengan 20 ml. Maka volume batu tersebut ialah 20 ml. Itu jawabannya, silakan kalian salin. Kita masuk ke nomor 7 terakhir. Bagas, Raven, Nyongki, dan Daniel ingin mengetahui apakah waktu untuk mendidihkan air akan lebih cepat apabila airnya diberikan garam terlebih dahulu atau tidak. Bantulah mereka. Oke, untuk nomor yang 7 jawabannya sebagai berikut. Yang pertama atau yang A, menentukan tujuan percobaan. Tujuan percobaannya adalah untuk menentukan pengaruh pemberian garam terhadap kecepatan air mendidih. Yang kedua, menentukan variabel dalam percobaan mereka. Variabel-variabel dalam percobaan yaitu variabel bebas garam, variabel kontrol volume air, jenis bahan wadah, besar api yang digunakan, variabel terikat waktu mendidih air. Kemudian yang ketiga atau yang C, tuliskan langkah kerja atau prosedurnya. Langkah kerjanya sebagai berikut. Menyiapkan 2 wadah berisi air dengan volume yang sama, memberikan garam pada salah satu wadah air, menyalakan kompor dan timer, mengukur suhu air pada kurun waktu tertentu, dan mencatat waktu air mendidih pada masing-masing wadah. Penjelasan, dalam penelitian terdapat variabel yang menjadi penyebab dan acuan pengamatan. Variabel bebas merupakan variabel yang dibuat berbeda atau sebagai penyebab dari percobaan yang dilakukan. Variabel kontrol merupakan variabel yang dibuat sama dan fungsinya sebagai pembanding, dan variabel terikat adalah variabel yang disebabkan adanya variabel bebas. Itu jawaban nomor 7, silakan kalian salin. Dan mungkin sampai sini saja untuk pembahasan singkat kali ini. Semoga jawabannya membantu dan bermanfaat. Jika ada jawaban yang kurang jelas atau kurang dimengerti, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar di bawah. Saya akhiri video kali ini dan sampai jumpa di latihan berikutnya.